akhirnya nyampe juga di episode terakhir ya. Episode terakhir ketika dari seri brand hierarchy ini. Udah 5 episode, ini episode ke-6 terakhir. Balik lagi saya ingetin buat yang mau tahu lebih lengkap, lebih detail lagi bisa baca ini Brand and Brand buku saya. Link pemesanannya ada di caption. Tapi di 5 episode terdahulu saya recap sebentar dulu. Itu kita ngomongin ada 5 layer, 5 level of brand gitu. Yang paling bawah tuh laggard brand. Laggard brand itu adalah brand yang dibeli masih dipakai tapi kita maki-maki. Kenapa? Karena kita nggak ada pilihan sebenarnya, jadi makanya masih dibeli. Tapi kita nggak happy aja emang karena layanan buruk dan lain sebagainya. Yang kedua ada branded commodity. Branded commodity ini adalah brand-brand yang ya nggak dimaki-maki gitu, tapi kita nggak juga luar biasa happy. Ini brand-brand yang ya udah so-so lah gitu kan. Layanannya layanan kelas komoditas, jadi gampang banget pindah. Tapi selama belum ada pilihan ya masih dipakai. Yang ketiga awareness, ini familiarity. Ini brand-brand yang ngebangun awareness tinggi gitu ya, popularitasnya tinggi. Jadi paling diingat, top of mind segala macamnya, paling populer dan bisa dapat traction bagus, walaupun ketika ada yang lebih kuat lagi, lebih populer lagi, terus kita gampang sekali ditinggalin. Yang keempat itu ada level resonate. Resonate itu adalah brand yang beradu balapan di level rasional gitu kan. Gimana cara brand saya paling keren nih secara rasional gitu kan, feature paling keren, harga paling murah, value for money dan lain sebagainya. Terus habis itu yang kelima, episode yang lalu itu adalah brand di level inspire. Level inspire itu adalah brand yang ngejual bukan cuma sekedar logical tapi kenyamanan, emosional, inspirational. Jadi lebih ke sana. Nah, buat yang belum nonton 5 episode kemarin, saya saranin untuk nonton dulu gitu ya, supaya dapat konteksnya sebelum kesini. Ini 6 ini harus dapat semua gitu ya, nggak bisa masuk di tengah nanti agak bingung. Jadi baiknya dari yang awal terus satu sampai akhirnya yang ke-6 ini gitu ya. Nah, kelima-limanya tadi punya keunikan masing-masing gitu ya, punya konsekuensinya masing-masing gitu kan. Yang ini pun juga gitu kan, level ini unik banget dibanding yang lain. Kenapa? Karena saya belum ketemu brand yang bisa langsung ke sini gitu ya. Jadi cara untuk nyampe ke sini adalah dia harus masuk dulu ke level resonate atau ke inspire, konsisten lama di sana, unggul lama di sana, baru abis itu pelan-pelan nanti dia bisa naik ke level sini gitu ya. Level ini disebut dengan level cult gitu, CULT gitu, cult gitu ya. Nah, level cult ini nggak banyak brand yang ada di sana. Contohnya yang saya bisa ingat itu ada Harley Davidson, ada Apple, ada Supreme, ada 3 gitu ya. Di level ini konsumen udah nggak lagi nanyain feature, bukan berarti feature nggak penting, tapi udah lewat lah, kita udah nggak ngomongin feature, udah nggak ngomongin functional benefit dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya, ketika ada hal-hal yang secara rasional, secara feature, secara logical itu sebenarnya kelemahan, itu bahkan bisa diputar balikan, loh ini ya begini, emang kalau brand keren nih begini, kurang lebih kayak gitu. Contoh apa? Contoh Apple gitu ya. Saya pengguna Apple setia gitu ya. Cuma secara logikal sebenarnya, secara logik itu sebenarnya ngerasa juga, aduh si Apple ini kenapa sih si MacBook-nya itu colokannya harus pakai converter ini itu segala macem gitu ya. Walaupun ngerti bahwa ini supaya bisa dapet desain compact gitu ya, tapi aduh kok repot banget sih, kenapa nggak yang ya kalau laptop Windows itu kan orang bisa colok ya dari VGA kah, dari HDMI kah, dari USB kah, dari apapun. Nah, tapi balik lagi buat Apple fanboy, oh ya laptop keren ya begini gitu kan. Sama juga dengan Harley gitu. Harley Davidson dengan segala kekerenannya buat yang naik Harley gitu ya. Nggak sedikit yang komplain soal sekrup kendor, baut kendornya. Bautnya bukan bautnya di motornya, tapi baut kayak ada aksesoris atau platnya gitu. Karena getarannya kan emang kenceng banget ya, motor cc gede. Terus yang kedua adalah panasnya ampun-ampunan, begitu kena macet nggak enak gitu. Jadi secara fungsional sebenarnya tidak begitu cocok buat Indonesia. Tapi balik lagi, karena sesuatu yang ditawarin yang udah levelnya cult, ini jadi tutup mata orang sama yang kayak gini-gini gitu kan. Ini bukan lagi soal feature, bukan lagi soal logika, tapi ini soal belief gitu kan. Maka dari itu nggak sedikit orang-orang yang penggunanya brand-brand di level ini itu menganggap ini sebagai agama gitu. Jadi emang udah belief gitu. Dan kalau
Kalau udah belief itu udah cenderung fanatik, jeleknya itu ketutup gitu kan. Bagus, pokoknya yang kelihatan bagus doang gitu kan. Apapun dibeli, bahkan ketika nggak logik gitu kan. Inspiration pun udah nggak menjadi inspirational pun udah nggak jadi ditanyain lagi. Ini udah sesuatu yang kayak kalau di Inspire kan yang ditanya seberapa ini inspirational gitu kan. Ini udah nggak ditanya lagi, udah lewat gitu kan. Brand-brand di level ini tuh dipuja gitu ya, bukan cuma dibeli. Terus orang rela antri lama untuk beli barang-barang barang-barangnya, perintilan-perintilan, bahkan kayak shopping bagnya pun bisa jadi collectible, stikernya pun dibangga-banggain. Makanya banyak orang mobilnya ada tulisan ada stiker Harley Davidson, bahkan belum tentu dia punya Harley. Kenapa? Karena itu tadi ada kebanggaan yang dimunculkan dari sana gitu kan. Nah, balik lagi tadi, sayangnya brand nggak bisa langsung masuk ke sini, jadi harus masuk ke Inspire dulu atau masuk ke Resonate dulu, bertahan lama di sana, unggul di sana, pelan-pelan baru naik ke atas sambil dia ngebangun tractionnya. Nah, kenapa umumnya ya ini menurut saya untuk brand-brand yang masuk ke sini lebih besar, lebih banyak itu dari Inspire dibanding Resonate. Ada yang Resonate tapi lebih banyak Inspire. Kenapa begitu? Karena ini tentang belief gitu, dan belief itu irasional ya. Orang nggak ngomongin rasional gitu kan. Kalau kita ngomong klub olahraga, klub bola gitu kan, agama juga ada di level sini gitu kan. Terutama mereka yang punya history. Kenapa? Karena history itu dibangun dari konsistensi, dan konsistensi itu biasanya yang bikin orang konsisten adalah karena dia punya satu prinsip, dia punya satu belief yang dia pegang gitu kan. Contoh misalnya siapa, si Liverpool gitu kan. Saya bukan fans Liverpool, tapi Liverpool itu selalu punya punya chant you'll never walk alone gitu. Itu yang digaungkan terus sehingga ngebangun keterikatan, kebersamaan, dan abis itu history-nya terbangun juga karena itu. Juventus juga sama, dia punya ininya sendiri, slogannya sendiri, dia punya belief-nya sendiri dan lain sebagainya. Agama tuh juga brand, suka nggak suka gitu, itu juga sama gitu kan. Kenapa bisa sebegitu kuatnya? Karena mainnya udah di level belief gitu kan. Nah, di Indonesia gimana dengan Resonate? Di Indonesia itu ada satu brand yang sebenarnya nyampe di level cult, tapi dia bukan dari Inspire tapi melainkan dari Resonate. Brand itu adalah Indomie ya. Saya pernah ngomong di episode yang ngomongin soal Resonate itu, Indomie itu masuk yang Resonate gitu. Tapi Indomie pun Resonate-nya sudah naik kelas ke level cult. Kenapa? Karena dia konsisten, puluhan tahun nggak ada yang ngalahin dia gitu kan. Udah yang paling enak, ada brand-brand baru muncul tapi ya udah kalah, nggak bisa ngegoyangin gitu kan. Selera orang Indonesia membuktikan bahwa yaudahlah Indomie yang paling enak lah. Dan bukan cuma orang Indonesia gitu kan, terkenal juga di Afrika, di Amerika, sampai orang Afrika itu di beberapa tayangan video di YouTube, di TikTok itu ngomongin termasuk pemain bola. Ada pemain bola dari Arsenal, saya lupa siapa gitu ya, itu interview orang Afrika terus katanya wah lo gila kalau Indomie mah enak banget gitu ya. Terus saya pernah baca di bisnis trip waktu saya bisnis trip ke Australia, baca koran di sana ada satu penjara yang napi-napinya demo karena menu Indomie dihilangkan gitu kan. Jadi luar biasa gitu kan. Nah, emang brand-brand di level ini cenderung fanatik gitu ya. Mereka bukan lagi cuma jadi pembeli, tapi mereka jadi brand defender. Ketika brandnya dihina, ketika feature-nya dijelek-jelekin, mereka yang jadi pembela. Bagaimana si Apple makanya dihantam habis-habisan, iklannya jelek-jelekin sama Microsoft lah, sama Samsung lah, sama apa. Tapi dia masih tegas dan dia tidak tidak menyindir balik gitu ya. Biarin aja orang-orangnya, usernya, si Apple fanboy-nya yang nyerang balik gitu kan. Nah, maka dari itu ketika udah level sana, keuntungannya adalah harga jadi nggak masalah. Nah, keuntungan brand yang masuk ke level ini adalah kita punya price advantage gitu kan. Lihat aja aksesorisnya Harley, kaos kaki, sarung tangan, gesper. Harganya ampun-ampunan, mahal-mahal. Apple juga sama, converter aja harganya bisa 500 juta dan lain sebagainya. Padahal lah ini kan yang bikin lu ya, kenapa udah make money dari jualan komputernya masih lagi ada ini ada itu gitu kan. Casingnya Apple iPhone gitu ya, itu 600 ribuan gitu kan yang original, bahkan lebih gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi gitu, udah ada brand yang nempel di sini, yang orang sudah devote gitu, berdevosi kepada brandnya gitu ya. Nah, Supreme juga sama. Supreme itu kan terakhir jual batu bata ya, nggak ada hubungannya produk fashion jualan batu bata gitu, sama sekali nggak nyambung gitu. Tapi laku juga gitu, padahal harganya nggak murah gitu kan. Nah, jadi itu tadi gitu, memang di level ini luar biasa gitu kan. Nah, sekarang saya mau recap nih dari 6 episode
total ini ya gitu kan. Kita udah bahas semua hierarkinya, level-levelnya apa gitu kan, nentuin gimana cara nanti kita bangun brandnya gitu kan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kita jadi tahu oh kalau di sana tuh begini, kalau di sini begini, kalau kita ngelakuin ini konsekuensinya ini dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita recap pertama ya, kalau ngomongin lagar brand ini bukan target gitu kan, tapi lebih ke konsekuensi. Kalau kita tidak berhasil mengatasi atau menangani komplain-komplain, kita bisa jatuh ke sini. Ketika udah masuk ke sini susah ketolong, seringkali bahkan mendingan dibunuh dibanding diperbaiki, cost-nya lebih murah. Terus yang kedua itu ada branded commodity gitu kan, punya brand tapi nggak punya pembeda selain nama, logo dan warna gitu ya. Nggak ada sesuatu yang bikin kita loyal selain harga gitu ya, dan distribusi, akses dan sebagainya. Masih aman ketika monopoli, tapi ketika enggak ya bahaya banget, bisa gampang ditinggalin. Level ketiga familiarity, brand yang kayak banci tampil gitu ya, menghalalkan segala cara untuk diingat gitu kan, pakai endorser yang asal terkenal, ikut tren, ikut jok-jok receh gitu ya, bahkan ketika target marketnya bukan itu gitu ya, nggak juntrungan gitu, yang penting kedengeran sehingga berharap diingat gitu ya. Nah, ketika diingat lebih karena diulang-ulang dan diingatkan ketimbang karena meninggalkan kesan. Ini karakternya brand yang levelnya awareness gitu ya. Banyak yang terjebak di sini gitu kan. Banyak yang nggak sustain, banyak yang terus bakar uang supaya bertahan di sini gitu kan. Nah, level selanjutnya ada resonate. Resonate ini menggunakan logic gitu kan, seolah-olah keputusan pembelian itu 100% logika gitu ya. Bisa kuat asal unggul, tapi begitu kalah, which most of the time ya yang saya tahu baru Indomie ya. Dari tadi saya nggak bisa nyebut brand lain yang dari resonate bisa luar biasa gitu ya, itu selain Indomie gitu. Jadi kemungkinan kita akan kalah suatu saat, makanya masuk ke sini ya bisa menang, tapi kalau nggak bisa menang di feature, di logic, harus kehilangan pasar. Terus level kelima itu ada inspire. Inspire itu bukan ngomongin paling bagus, tapi lebih ke paling nyaman, paling bikin jatuh cinta, love beyond logic gitu ya. Gimana caranya orang tetap setia bahkan ketika ya hitung-hitungannya nggak masuk lah gitu kan, cinta itu buta gitu ya. Tentang personality, tentang empathy, inspirational, belief gitu ya. Jadi itu yang bikin orang-orang di sini bisa wah kok gue nyaman sama ini ya. Butuh waktu untuk ngebangun ini, konsistensi, strategi yang tepat gitu ya. Tapi ketika berhasil ini sustain. Yang terakhir di episode ini kita bahas tentang cult. Ini puncak dari segala-galanya, di mana orang sudah benar-benar kehilangan akal sehat gitu ya. Apapun dilakukan untuk dapetin, bahkan ketika segitu mahalnya, udah kayak dihipnotis, apa aja dilakuin gitu kan. Cinta itu buta. Nah ini udah benar-benar butanya tuh di sini. Kalau tadi tuh mungkin masih rabun, di inspire, di sini udah buta gitu ya. Nggak bisa langsung didapat, harus lewat inspire dan resonate. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yuk balik lagi tanya ke diri kita sendiri, brand kita ada di mana, apa yang udah kita lakuin untuk ngebangun brand kita sehingga kira-kira nanti brand kita akan berakhir di mana sih gitu.